Burung puyuh dalam belukar, belukar tempat persembunyian. Rezeki tidak akan tertukar, masing-masing punya bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah masih bisa diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk share aktivitas hari ini. Nah, ini aku lagi bilas-bilasin pakaian ya teman-teman. Pokoknya sekarang itu tuh seringnya itu aku share video pas lagi bilas-bilas pakaian. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan kalau pas lagi nyuci itu rada ribet gitu ya. Jadi terkadang itu kayak bener-bener mager banget gitu ya pas nge-record memang pas lagi nyuci pakaian gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya ngebilas pakaian juga bikin semangat kok ya teman-teman. Hari ini alhamdulillah nih teman-teman, untuk cucian aku ini tuh bener-bener nggak banyak ya. Satu baskom yang merah ini aja itu nggak yang terlalu full. Ini kalian bisa lihat sendiri nggak terlalu banyak, jadi agak longgar lah gitu ya untuk cucian aku hari ini. Berhubung ini tuh nggak banyak teman-teman, satu kali aja tuh satu ronde pengeringan aja ini tuh udah bisa ya, bahkan itu tuh nggak penuh banget. Nah di sini sambil nungguin pakaian itu selesai buat aku keringkan, aku itu mau langsung buat sikat-sikatin lantai kamar mandi aku ya teman-teman, karena ini tuh udah bener-bener kotor banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, udah bener-bener nggak enak dipandang gitu ya. Ya walaupun sebenarnya untuk si kamar mandi aku ini tuh juga memang bukan tipe kamar mandi yang bersih-bersih banget, tapi di sini tuh aku berusaha aja untuk membersihkannya ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja gitu ya dilihatnya. Nah di sini aku itu mau sedikit geser-geser untuk posisi dari si mesin cuci aku ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen geser gitu ya. Pengennya itu sih pengen aku pindah banget gitu ya teman-teman di bagian arah seng sana. Jadi pengen itu tuh mesin cucinya ngadep ke sini gitu, tapi kabelnya tuh nggak nyampai. Jadinya nggak apa-apa, aku gesernya kayak gini aja. Nah di sini teman-teman itu juga lumayan kotor banget ya, karena kan area ini tuh kan lumayan jarang buat dijangkau gitu ya. Jadi di sini tuh lumayan berantakan banget dan juga lumayan kotor juga sih. Nah ini juga untuk ember ya, atau ember ini tuh lumayan kotor juga ya teman-teman untuk tutupnya. Dikarenakan itu tuh adalah embernya itu aku pakai buat tempat air cucian beras teman-teman, karena kalau misalnya air cucian beras itu kan harus ditampung ya, lumayan juga kan buat nyiramin cabai gitu teman-teman, makanya itu pada aku tampung. Mohon maaf kalau misalnya di dubbing aku ini tuh ada kedengaran suara ayam ya teman-teman, karena ayam itu dari tadi tuh nggak tahu kenapa dia tuh menciap-ciap mulu gitu ya, padahal tadi tuh udah aku usir, tapi pas aku dubbing ini tuh dia datang lagi menciap-ciap ya teman-teman, nggak tahu lah itu kenapa ayamnya. Nah di sini tuh pokoknya aku sikatin aja untuk lantai kamar mandi dan juga sampai ke WC semua pada aku sikatin ya. Sebenarnya sih kalau untuk WC itu tuh bisa dalam sehari itu 2 kali ya teman-teman, pagi sama sore itu biasanya disikat. Cuman kalau untuk lantai kamar mandi ini atau lantai dari WC ini tuh memang nggak setiap hari aku sikatin gitu ya teman-teman. Terkadang itu ya seminggu sekali, terkadang kalau rajinnya kumat 3 hari sekali gitu ya. Pokoknya ya tergantung aja sih, cuman ya memang nggak setiap hari karena kan lumayan capek juga ya kalau misalnya nyikat-nyikatin ini. Keseringannya sih kalau aku nyikat-nyikatin itu sekalian aku itu nyalain air ya teman-teman, jadi sekalian ngisi air bak gitu kan, itu kan selangnya tuh nyala tuh ya. Nah sekalian biasanya aku tuh siram-siram juga dan juga sikat-sikat lantai dari kamar mandi aku. Nah di sini lanjut aja aku siram-siramin ya teman-teman untuk si lantai-lantainya yang udah aku sikat-sikat tadi. Pokoknya di sini aku siram-siram semuanya sampai semuanya itu bersih ya teman-teman. Terus di sini tuh aku mau susun lagi untuk embernya. Memang kalau misalnya WC aku tuh masih kayak gini ya teman-teman, untuk airnya itu masih pakai ember cat kayak gini, nggak apa-apa. Ini kan masih juga bisa digunain ya teman-teman. Enggak yang terlalu nggak terlalu gimana-gimana, masih bisalah dipakai.
Untuk kalian yang udah ngikutin aku dari pertama kali aku itu bikin video, mungkin itu berbeda banget ya teman-teman, posisi dari kamar mandi aku dan keadaan juga dengan sekarang. Kalau dulu itu tuh pintunya itu nggak ada yang dari dalam rumah ya teman-teman, itu tuh apa ya, di luar rumah gitu. Kalau masuk itu harus keluar dulu dari pintu samping, terus nanti baru masuk ke kamar mandi gitu. Nah kalau sekarang kan dari dalam rumah kan udah bisa ya teman-teman, karena memang udah dibikinin pintunya sama pak suami gitu. Nah oke, lanjut. Setelah tadi aku sikat-sikatin lantai yang di dekat WC, lanjut juga di sini aku sikat-sikatin lantai di bagian sini ya. Sebenarnya kalau untuk lantai di bagian sini tuh juga lumayan sering sih teman-teman disikat, apalagi kadang itu habis nyuci itu terkadang aku sikat, cuman memang kadang nggak di-record gitu ya, atau terkadang itu habis nyuci piring atau misalnya sambil mandi sore, itu terkadang suka disikat biar apa, biar nggak licin gitu ya, karena terkadang kan aku ngajakin anak-anak gitu ya buat mandi di sini. Jadi kalau misalnya sering-sering disikat kan dia itu jadi nggak licin ya, walaupun kelihatannya itu memang apa ya, memang agak lumutan, tapi insya Allah itu nggak licin ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah beres aku nyikat-nyikatin. Terus di sini lanjut ya teman-teman, aku keluar pengen ngejemurin pakaian. Nah di sini aku tuh lanjut ya teman-teman buat ngejemurin pakaian ini tuh sambil ngobrol sama tetangga aku. Jadi tetangga aku itu tuh lagi nyapu halaman ceritanya tadi. Terus dia ngeliatin aku lagi nyapu. Alhasil kami tuh ngobrol lumayan lama sih teman-teman ngobrolnya. Nah di sini aja tuh aku sambil ngobrol ya sama tetangga aku ya teman-teman. Jadi sambil jemur-jemur sambil juga ngobrol. Pokoknya kalau misalnya kadang itu tuh lagi beraktivitas di luar kayak gini, terus terkadang itu ada tetangga ya pasti ya teman-teman, terkadang kita itu tuh jadi ikut-ikutan ngobrol gitu. Nah mohon maaf banget ya, aku tuh kelihatannya kayak orang gila ya teman-teman, tapi di sini tuh beneran ada tetangga aku. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya, tadi itu sedikit kelihatan di kamera. Jadi tuh sebenarnya aku udah cari-cari posisi kamera itu biar dia itu nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Tapi tetap aja itu tuh sedikit kelihatan dianya, nggak apa-apa lah ya, kan nggak kelihatan juga mukanya. Nah di sini aku udah beres buat ngejemurin pakaian-pakaian yang besar. Lanjut di sini juga ngejemurin pakaian-pakaian yang kecil, pakaiannya anak-anak ya teman-teman. Karena memang pakaian anak-anak juga ini harus dipasangin ke hanger. Tapi ya alhamdulillahnya sih hari ini tuh cucian aku nggak yang terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk jemur-jemur pakaian itu nggak perlu waktu yang lama. Teman-teman semuanya, aku ingin ingatkan lagi ya ke kalian semua, jangan pernah kalian itu pandang aktivitas aku yang membosankan ya. Tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Walaupun aktivitas aku hanya berputar-putar seputaran itu aja ya, tapi aku berharap kalian tuh nggak bosan ya teman-teman. Dan semoga kalian tuh selalu enjoy. Nah ini ya teman-teman, jangan salfok sama si kakak. Dia itu tuh lagi main sama si adek, sebenarnya lagi kejar-kejaran gitu sama si adek. Jadi tadi tuh dia nongol di depan kamera ya teman-teman. Jadi harap dimaklum aja, namanya juga anak-anak. Pokoknya sekarang anak-anak itu udah mulai tahu sama kamera ya teman-teman. Terkadang aku lupa gitu ya buat mindahin handphone gitu. Terkadang aku letakin aja handphonenya kayak gitu. Terkadang anak-anak itu suka hai kayak gitu ya. Cuman sayang terkadang itu kan handphonenya itu mati. Maksudnya kameranya mati gitu. Nah lanjut lagi, di sini aku mau beresin kamar karena memang dari pagi belum aku beresin. Aku sih kalau kamar nggak yang harus pagi-pagi itu harus beres ya teman-teman. Pokoknya tergantung kesempatan, tergantung waktu aja, dan tergantung keadaan aja ya teman-teman. Apalagi terkadang anak-anak itu kan suka bangunnya itu bangkong ya, kadang udah jam 9-an baru bangun gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan keadaan. Kalau misalnya bisa cepat diberesin ya aku beresin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, siang juga ntar nggak apa-apa gitu. Yang penting setiap hari memang harus tetap diberesin biar kayak lebih enak aja dipandangnya. Setiap hari kerjaan itu memang seputaran ini aja ya teman-teman, kayak ngurusin kasur, dapur, sumur gitu ya. Tapi kita tuh kayak harus benar-benar dituntut untuk selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas. Makanya terkadang itu kita juga butuh ya teman-teman motivasi dari orang-orang yang mungkin rajin bebersih atau rajin bebenah gitu ya. Kayak aku pengen banget gitu ya teman-teman bisa selalu memberikan semangat, memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya itu selalu bersemangat juga dalam menjalani aktivitasnya kalian ya. Caranya dengan aku bikin video kayak gini ya, aku berharap semoga kalian itu bisa bersemangat ya teman-teman setelah nonton video aku.
Oke teman-teman, di sini aku lanjut lagi ya. Nah, di sini aku itu mau beresin area dapur juga karena itu juga lumayan berantakan banget. Tadi habis sarapan juga nggak diberesin ya. Nah, di sini aku mau salin dulu untuk sisaan lauk ya teman-teman. Ini tuh adalah sisaan dari gulai daun ubi dan juga jengkol ya teman-teman, atau gulai daun singkong dicampur sama jengkol. Ini tuh udah aku angetin, kuahnya itu udah aku keringin gitu ya, dan itu malah tambah sedep gitu ya teman-teman pas makan. Tapi Pak suami itu nggak terlalu doyan teman-teman kalau aku masakin yang bersantan-bersantan, karena dia itu tuh lebih suka sama yang sambel-sambel gitu ya. Akhirnya pas aku masak ini Pak suami tuh jadi bolak-balik masak mie. Jadinya itulah ya teman-teman, aku tuh kadang males banget buat masak yang lauk-lauk gitu. Maksudnya kok lauk-lauk, maksudnya masak yang bersantan-bersantan gitu ya. Karena memang Pak suami tuh nggak suka. Dia tuh lebih suka yang masak itu pakai sambel-sambel gitu loh teman-teman. Jadi ya kalian tuh jangan heran lah ya kalau misalnya aku keseringan masak sambel-sambel, dikarenakan ya aku menyesuaikan aja dengan menu yang kami suka. Palingan ya sesekali aja aku masak gulai kalau misalnya aku udah bosen gitu ya. Kalau pas aku udah bosen aku masak gulai dan Pak suami nggak mau, ya udah biar aja Pak suami itu beli mie atau dimasakin telur dadar. Oke deh teman-teman semuanya, lanjut lagi ya. Di sini aku mau beresin dulu untuk cucian piring aku. Ini tuh udah udah nggak enak banget buat dilihat. Jadi harus cepet-cepet diberesin biar kayak pandangan itu lebih lega gitu ya. Dan juga biar kayak lebih enak aja nanti tuh mau ngambil-ngambil piring, mau ngambil sendok itu semua udah tertata. Nah sekarang lanjut, aku itu mau nyapu-nyapu di area dapur aku. Oh iya teman-teman, jangan sampai ya kerjaan rumah itu kita jadikan sebagai beban gitu ya. Sedangkan terkadang itu aja yang berprofesi sebagai ART gitu ya, terkadang juga nggak yang terlalu sampai disiplin-disiplin banget gitu kan. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang kerjaan kita kan bukan cuma satu ini aja gitu ya. Jadi ya sekarang itu ya kayak dijalani aja dengan waktu dan keadaan yang memang bisa gitu ya buat kita kerjain, ya kita kerjain. Kalau emang kita nggak bisa ngerjain ya udah nggak apa-apa, ditunda dulu gitu ya. Karena kan kita juga nggak bisa ya teman-teman, semuanya itu kayak harus benar-benar telaten, semuanya itu beres tepat waktu gitu kan juga nggak bisa gitu. Karena apalagi kan kita manusia biasa, terkadang kan kita juga ngerasa capek gitu ya, butuh dibantu kayak gitu tuh hal yang wajar teman-teman. Oke lanjut lagi, di sini aku itu mau nyapu juga di area ruang serbaguna aku, dan seperti biasa nanti bakalan sampai ke teras juga aku itu nyapunya. Di sini juga aku sapu itu dari kamar juga ya teman-teman, karena memang kamar juga tadi itu tuh nggak enak banget buat diinjek. Itu tuh ya biasalah kerjaan anak-anak ngebawain jajan ya teman-teman ke kamar. Itu tuh tadi ada remah-remahan jajan gitu di lantai, masya Allah ya teman-teman anak-anak. Pokoknya ya kalau anak-anak itu udah bereksperimen, udah bermain gitu ya, semuanya itu bisa diacak-acak sama mereka. Apalagi si Twin itu kan ada dua ya teman-teman. Jadi terkadang itu kan mereka itu mungkin muncul aja gitu ya idenya itu berdua mau ngapa-ngapain gitu. Nah ini ya teman-teman, aku tuh nyapu juga di teras, dan itu jangan salfok sama si adek kenapa dia nggak pakai baju, karena dia itu udah minta mandi. Dia itu bilang mandi ya teman-teman, katanya itu mandi gitu ya, sampailah bajunya itu dibuka gitu ya, dan bajunya itu tuh udah dilempar ke belakang teman-teman sama si adek tadi. Nah mohon maaf, ternyata aku nggak ngeh ya teman-teman, itu ternyata rada gelap gitu pencahayaannya. Kayaknya aku lupa nyetel untuk pencahayaannya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi kayak kelihatan gelap gitu. Dan di sini tuh anak-anak masya Allah bener-bener heboh banget deh teman-teman. Mereka itu tuh bermain tarik-tarikan, peluk-pelukan kayak gitu ya, masya Allah. Anak-anak tuh ngegemesin banget, dan kayak bener-bener ada temennya, dan rumahku tuh selalu rame kalau misalnya ada anak-anak. Nah teman-teman lanjut ya, di sini anak-anak itu udah pada aku mandiin, udah juga pada aku pakein baju, udah aku dandanin ya. Di sini aku itu lagi potongin kukunya anak-anak, karena tadi pas mandi aku lihat kuku mereka tuh udah lumayan panjang. Jadi di sini aku mau potong-potongin dulu biar nanti pas mereka tidur itu tuh kukunya udah pada bersih semua gitu ya. Di sini kalau misalnya anak-anak itu potong kuku, alhamdulillah sih mereka itu anteng-anteng aja ya teman-teman. Bahkan itu tuh si adek juga udah nggak sabar minta dipotongin kukunya gitu ya teman-teman, masya Allah. Pokoknya seneng banget gitu ya teman-teman kalau misalnya punya anak-anak itu nggak yang banyak tingkahnya, nggak susah diurusnya, nggak susah diaturnya, itu rasanya itu kayak seneng. Nah teman-teman, di sini si adek juga lanjut aku potongin kukunya ya, dan ternyata ini si kakak itu marah teman-teman sama si adek gitu ya. Dia itu
narik-narik tangan si adek gitu teman-teman sambil nangis ya. Itu kalian bisa lihat sendiri karena dia tuh pengen potong kuku lagi gitu ya. Alhasil aku pegang aja tangannya biar seolah-olah aku juga potong gitu ya untuk kukunya lagi. Anak-anak kalian itu kalau misalnya dipotongin kukunya itu tuh suka ngeberontak atau misalnya pasrah aja kayak si Twin, boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau Twin kalian tuh bisa lihat sendiri mereka itu pasrah aja, bahkan mereka itu anteng banget gitu ya teman-teman pas dipotongin kukunya itu, masya Allah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah pada potong kuku kayak gini anak-anak itu malah kayak seneng gitu. Oke, alhamdulillah ini potong kuku udah beres. Lanjut di sini tuh aku mau nidurin anak-anak ya, karena ini udah jamnya tidur siang. Dan seperti biasa di sini tuh dipasangin dulu alasnya ya, biar kasurnya itu nggak basah. Dan di sini aku juga kasih untuk bantalnya anak-anak, terus juga tempat tidurnya itu di alas, biar nanti kalau pas mereka itu pipis itu tuh kayak nggak banjir kemana-mana gitu ya teman-teman. Dan seperti biasa lagi kalau anak-anak itu udah tahu tempat masing-masing ya teman-teman, udah tahu posisinya masing-masing. Dan kalau misalnya mereka tidur wajib pakai selimut. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf ya jika banyak kata-kata, perbuatan dan tingkah laku aku yang salah di video ini. Semoga kalian itu bisa memaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.